Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Di jantung ibu kota kerajaan Xi, jauh di dalam istana megah, suasana sunyi menyelimuti aula besar. Dari kegelapan yang dalam, sosok raksasa muncul. Kaisar Tiankun duduk di atas singgasananya. Matanya menyala dengan kekuatan primordial. Aura kekaisaran menyelimuti seluruh ruangan. Yixio, siapkan makanan dalam porsi besar. Perintahnya menggema melewat telepati, dingin dan penuh tekanan. Setelah berabad-abad melayani Kaisar Dian, dia menahan rasa lapar yang terus mendera. Lapar akan sebuah kehidupan. Baik tuanku, jawab Yixio, tangan kanannya yang paling setia. Tak lama, Saint Agung Yixio datang membawa sebuah botol kristal raksasa. Di dalamnya, bermiliar-miliar makhluk berteriak dan berdoa, terperangkap tanpa harapan. Tuanku, Yixio menunduk dalam-dalam. Botol ini berisi 3000 dewa sejati abadi, 50 juta dewa sejati ruang hampa, 50 miliar dewa sejati biasa, serta 30 miliar makhluk rendah yang belum mencapai tingkat dewa sejati. Semuanya sudah siap disajikan. Kaisar Tiankun menatap botol itu. Isi kehidupan di dalamnya berputar seperti pusaran warna dan cahaya. Senyum puas melintas di bibirnya. Mengumpulkan sebanyak ini, bahkan untuk penguasa seperti aku, tidaklah mudah, gumamnya. Suku-suku di seluruh kerajaan Xi pandai bersembunyi, tapi tak ada yang bisa luput selamanya. Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya yang besar seperti gunung menyentuh botol transparan itu. Garis keturunannya yang berakar dari kekuatan purba mendidih dalam tubuhnya, mendambakan pesta kehidupan di hadapannya. Namun, sebelum sempat meneguk setetes pun dari kekuatan itu, dunia di sekelilingnya menghilang. Semua cahaya, suara, dan rasa lenyap. Yang tersisa hanyalah rasi bintang raksasa yang berputar di hadapannya. Apa ini? Gumam Tiankun, tapi suaranya tak keluar. Konstelasi itu berputar pelan, namun kekuatannya menembus ruang dan waktu. Ia tak bisa bergerak, tak bisa menghindar. Nalurinya menjerit bahwa ini adalah akhir. Rasi bintang itu menelan kesadarannya dalam sekejap mata. Kehendak spiritual Kaisar Tiankun hancur seperti kaca, lenyap tanpa sisa. Sosok raksasa itu tetap duduk di singgasana, tapi matanya kosong. Tubuhnya mulai mengungkapkan wujud aslinya. Armor bersisik berkilau yang kini perlahan membeku. Gelombang energi tak terlihat menyapu aula besar. Dalam sekejap, tubuh Kaisar Tiankun, Yixio, dan botol transparan itu lenyap diserap oleh kekuatan tak dikenal. Dari kejauhan, suara yang dingin namun tegas terdengar. Tidak perlu belas kasihan. Itulah Lo Feng, berdiri dalam bayangan kehendak spiritualnya yang dahsyat. Yixio hanyalah alat, ucapnya tenang. Dan Tiankun telah menelan terlalu banyak kehidupan. Ia menatap botol itu. Lebih dari 80 miliar makhluk berteriak di dalamnya. Hanya sebagian kecil dari wilayahnya, tapi sudah sebanyak ini yang mati. Mata Lo Feng menyipit. Jika makhluk puncak tanah asal berubah menjadi jahat, seluruh dunia akan menjadi neraka. Ia mengepalkan tangan. Kekuatanku sudah cukup untuk mengubah sebagian tanah asal, tapi belum cukup untuk menegakkan aturanku sendiri. Ia menarik napas panjang. Suatu hari, aku akan menghapus semua kegelapan ini. Di tempat lain, dua avatar Lo Feng menyerang secara bersamaan, yaitu dua raja dewa bernama leluhur Wuxiang dan leluhur pedang iblis. Mereka tewas tanpa sempat melawan. Hanya dalam hitungan detik, 3 penguasa kerajaan Xi lenyap dari dunia. Beberapa saat kemudian,
kemudian, di menara bintang kota Huyang, 3 mayat raksasa terbujur diam. Susanke menatap mereka dalam keheningan. "Mereka benar-benar mati," katanya pelan. Lo Feng berdiri di sampingnya dan membenarkan. Kehendak spiritual mereka hancur total. Bahkan Tian Kun tak sempat bereinkarnasi. Susanke menatap sisik-sisik baja di tubuh Kaisar Tian Kun yang menjulang seperti gunung. "Dulu, tubuh seperti ini bisa bertahan dari serangan puluhan Raja Dewa," gumamnya. "Tapi melawan kehendak spiritual sepertimu, bahkan raksasa pun tak berdaya." Ia terdiam lama, lalu perlahan wajahnya berubah lembut. Sebuah nostalgia muncul di matanya. "Ah, Jin," bisiknya. Lo Feng menatap gurunya tak berkata apa-apa. "Ah, Jin," suara itu lirih, seolah berbicara pada masa lalu. "Kau dulu bocah yang pemalu, tapi penuh tekad. Aku masih ingat saat pertama kali kau memanggilku kakak." Senyum samar muncul di wajah Susanke. "Aku sudah membalas dendam kalian semua, tapi mengapa hatiku malah hampa begini?" Ia menghela napas panjang, menatap langit-langit menara bintang. "Betapa inginnya aku kembali ke masa lalu." Lo Feng menunduk, menghormati perasaan gurunya. Beberapa saat kemudian, Susanke menatapnya lagi. "Lo Feng," katanya dengan senyum tenang, "terima kasih, sekarang aku tidak menyesal lagi." "Guru, sayalah yang seharusnya berterima kasih," jawab Lo Feng tulus. Susanke mengangguk pelan. "Hancurkan tubuh mereka. Jangan biarkan siapapun tahu apa yang terjadi di sini. Kematian Tian Kun pasti mengguncang banyak pihak." "Aku sudah tahu," jawab Lo Feng. "Mayat-mayat ini tak akan pernah meninggalkan menara bintang." "Baguslah," ucap sang guru. "Aku akan kembali ke negara kuno Guntur, hidup dengan tenang, mempelajari seni pemurnian dan garis keturunan primordial. Kau berhati-hatilah." Lo Feng tersenyum dan berkata, "Sampai jumpa, guru." Ia mengantar sang guru hingga ke perbatasan negara kuno Guntur. Menatap sosok itu perlahan menghilang di cakrawala. Lo Feng bergumam, "Guru, semoga Anda benar-benar menemukan kedamaian." Di puncak menara, Lo Feng duduk sendirian. Di tangannya secawan anggur berwarna ungu tua berkilau di bawah sinar bintang. 3 raja kerajaan Si mati mendadak, gumamnya pelan, menatap jauh ke arah cakrawala. Terutama Kaisar Tian Kun. Sosok sebesar itu mati begitu saja tanpa peringatan. 2 negara kuno pasti akan menyelidikinya habis-habisan. Ia meneguk anggurnya, tatapannya dingin dan dalam. "Baiklah, mari kita lihat langkah apa yang akan mereka ambil. Hasil penyelidikan mereka akan menentukan langkah Lo Feng selanjutnya." Sementara itu, di kerajaan Si, Raja Dewa Liu Yu dan Raja Dewa Kufeng terpaku di tempat. Dari 5 Raja Dewa kerajaan Si, hanya mereka berdua yang tersisa. "Ini tidak mungkin." Liu Yu menatap kosong. 3 raja terkuat termasuk Kaisar Tian Kun mati dalam waktu bersamaan. Siapa yang bisa melakukan itu tanpa menimbulkan gejolak? Raja Kufeng mengurutkan dahi. Dengan garis keturunan primordialnya, bahkan jika Kaisar Guishu sendiri turun tangan, seharusnya langit akan terbelah, tapi ini sunyi senyap. Ia terdiam sesaat lalu bergumam pelan, "Mungkin bahkan kesempatan untuk bereinkarnasi pun tak sempat." "Lalu, apa yang harus kita lakukan?" tanya Liu Yu gelisah. "Bagaimana jika penyelidikan itu menyeret kita?" Raja Kufeng segera bangkit. "Aku tidak akan menunggu. Aku akan pindahkan seluruh rakyatku sekarang juga." Angin kematian sudah berhembus. Keduanya sama-sama merasakan hal yang sama, bahwa di balik kematian 3 raja itu ada kekuatan mengerikan yang sedang bersembunyi di balik bayangan-bayangan tanah asal. Di ibu kota Raja Pemakan, cahaya putih turun dari langit, melangkah perlahan di antara waktu yang terhenti. Seluruh kota membeku, makhluk, debu, bahkan angin pun diam tak bergerak. Sosok itu bercahaya lembut, tanpa wajah berjalan memasuki istana. Sosok bercahaya itu mengerutkan kening, dan dengan satu gerakan tangannya, waktu
Waktu pun berputar kembali, bayangan pasir mengalir di belakangnya, memulihkan detik-detik terakhir sebelum kematian. Langsung hancur, tanpa peluang untuk bereinkarnasi, gumam sosok cahaya itu. Apakah ini teknik tekad atau serangan jiwa? Di bawah batas aturan tertinggi, untuk mencapai kekuatan semacam ini, hanya ada segelintir yang mampu. Ia menatap tubuh Kaisar Tian Kun yang mulai lenyap menjadi debu. Siapa yang bisa menghabisinya tanpa meninggalkan jejak? Ia mengerahkan kekuatan leluhur. Bayangan pasir raksasa menjulur, menyelimuti seluruh kota. Dan di sana, dua sosok perlahan muncul dari kabut waktu. Seorang pria berjubah hitam berambut panjang, mengenakan topeng emas. Di sampingnya berdiri seorang lelaki tua tanpa kehidupan. Itu seorang boneka. Mata sosok cahaya itu menyipit. Aura seperti ini, bahkan aku belum pernah merasakannya. Sebagai salah satu dari 9 raja negara kuno Guntur, ia mengenali hampir semua kekuatan besar di tanah asal. Namun sosok ini terasa asing dan mengerikan, seperti sesuatu yang tak seharusnya ada di dunia ini. Pria berjubah hitam bertopeng emas, siapa kau sebenarnya? Ia menelusuri sisa kausalitas di sekitar botol makanan yang diambil pria itu, mencoba membaca garis takdirnya. Namun yang ia temukan justru pemandangan yang mengejutkan. Dia melepaskan para makhluk di dalam botol, bisiknya terkejut. Jadi dia bahkan punya belas kasihan terhadap yang lemah. Sosok bercahaya itu akhirnya tersenyum tipis. Menarik sekali, katanya, lalu lenyap dari dunia beku itu. Di istana negara kuno Guntur, Kaisar Di Jiufeng berkata, pelakunya pria berjubah hitam bertopeng emas itu. Ia punya pelayan boneka dan kekuatannya di bawah kaisar dan raja, namun mampu menghabisi seketika. Kaisar Di memandangi gambar itu dengan mata menyimpit. Luar biasa, hanya dengan melihat auranya saja, aku bisa merasakan ketakutan, bahkan bagi kita para kaisar. Tanah asal semakin berbahaya, ucap Kaisar Di Jiufeng lirih. Makhluk seperti ini tidak pernah muncul sebelumnya. Kaisar Di mengangguk pelan. Dia menyembunyikan identitasnya dengan sempurna, tapi gaya serangannya, jiwa, tekad, atau mungkin keduanya. Ada 3 orang yang mungkin bisa mencapai tingkat itu, yaitu Puxin, Lao He, atau Kaisar Ming. Nama terakhir membuat ruang itu seketika terasa berat. Kaisar Di menatap langit-langit tinggi istana. Jika itu Kaisar Ming, katanya pelan, maka tak ada yang akan mengejutkanku. Ia bisa saja membantai 8 kaisar dan aku akan tetap menganggapnya wajar, karena dia memang seperti bencana yang menyamar sebagai manusia. Kembali ke kota Huyang, Lo Feng membaca laporan intelijen dari pavilion angin api dengan tenang. Pria berjubah hitam bertopeng emas dan boneka di sisinya. Ia melihat bagian bawah laporan, penyebab kematian Kaisar Tian Kun, informasi detail, tambahan biaya 1 miliar pasir kosmik. Lo Feng tertawa kecil. Tidak perlu, kalau mereka tahu jasadnya masih utuh, berarti serangan itu memang langsung ke jiwa. Tak lama kemudian, suara parau dari Master Yusui terdengar melalui proyeksi. Lo He, kau pasti sudah tahu tentang kematian Kaisar Tian Kun. Tentu saja, jawab Lo Feng dengan tenang. Itu hebat. Kedua negara kuno bilang itu serangan jiwa tingkat tinggi. Bahkan Tian Kun tak sempat bereinkarnasi. Itu luar biasa, kata Yusui sambil tertawa. Tentu saja aku senang, seru Yusui. Lo Feng hanya tersenyum samar. Yusui mendekatkan wajahnya ke proyeksi. Matanya berkilat penuh ambisi. Saudara Lo He, wilayahmu berbatasan langsung dengan kerajaan Si. Sekarang mereka kehilangan pemimpin. Ini waktumu rebut kerajaan Si. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Lo Feng hanya menatapnya diam. Senyum tipis itu masih menggantung di bibirnya. Menduduki kerajaan Si. Aku memang punya rencana seperti itu. Yusui yang duduk di depannya tertawa kecil. Saudara Lo He, saat kau masih di alam pertama Raja Dewa saja, kau sudah berani menghadapi Kaisar Tian Kun. Sekarang setelah mencapai alam kedua Raja Dewa, dengan banyaknya teknik yang kau kuasai, kau bahkan melampaui Kaisar Tian Kun sendiri.
Si. Kalau kau mengambil alih kerajaan Si, siapa yang berani menentangmu? Namun Lo Feng hanya menggeleng perlahan. Jangan terburu-buru, 3 penguasa kerajaan Si baru saja tewas. Jika aku langsung mendudukinya sekarang, orang berjubah hitam bertopeng emas itu pasti curiga. Jika dia marah, itu akan jadi masalah besar. Yusui mengangguk pelan. Benar, pembunuh 3 penguasa itu jelas punya dendam pribadi. Saat ini semua kekuatan besar sedang mengawasi kerajaan Si. Kalau kita bertindak gegabah, bisa jadi bumerang. Kita tunggu 1 hari saja sebagai bentuk penghormatan untuk kekuatan misterius itu, ujar Lo Feng. Yusui tampak cemas. Dalam 1 hari, wilayah sebesar itu bisa saja direbut raja dewa lain. Menduduki wilayah sebesar itu tidak semudah yang kau kira, kata Lo Feng kalem. Aku punya rencana sendiri. Ia tahu betul, ialah yang menghabisi 3 penguasa kerajaan Si itu. Jika ia langsung merebut wilayah mereka, itu hanya akan menimbulkan kecurigaan. Kedua negara kuno besar punya cara untuk menyelidiki masa lalu dan menyikap rahasia langit. Bila mereka mencurigainya, paparannya tinggal menunggu waktu. Tapi Lo Feng siap. Ia menatap menara bintang yang berputar di hadapannya. Semakin lama ia menelitinya, semakin dalam ia memahami betapa dahsyatnya kekuatan yang ia miliki. Namun makin besar kekuatan, makin besar pula kehati-hatiannya. Sementara itu, di aula kuno yang diselimuti petir abadi, 3 sosok duduk berhadapan. Raja Dewa Bulan Perak. Salah satu dari mereka berkata, "Ada urusan penting apa hingga kau mengundang kami?" Sosok berbulu putih perak dengan mata tajam mengangguk. "Kalian sudah dengar, 3 penguasa kerajaan Si telah tewas." Keduanya terdiam sejenak. Pembunuh berjubah hitam itu benar-benar monster. Raja Dewa biasa saja pasti tak akan sanggup melawannya. Benar, sahut Raja Dewa Bulan Perak. Tapi sekarang kerajaan Si tanpa penguasa. Inilah waktu terbaik untuk merebutnya. Kedua rekannya saling berpandangan. Apakah kau berniat meninggalkan negara kuno guntur? Aku tak sepenuhnya bagian dari mereka, jawab Bulan Perak datar. Selama bertahun-tahun aku jadi tetua tamu, melayani raja-raja gila mereka. Tubuh sejatiku bahkan sudah dimakan beberapa kali oleh mereka. Cukup sudah, aku akan hidup bebas. Ia menatap 2 temannya dengan tatapan tajam. Aku ingin kalian bergabung denganku. Kirimkan 1 avatar saja. Sebagai gantinya, aku berikan masing-masing 10 prefektur lubang kekacauan. Keduanya tertawa kecil. Menarik, kesepakatan yang bagus. Kapan kita bergerak? Tanya salah satunya. Begitu fajar menyingsing, jawab Raja Dewa Bulan Perak. Kita biarkan malam ini berlalu sebagai bentuk penghormatan bagi kekuatan misterius itu. Saat cahaya pertama menembus langit, sosok raksasa berkilau perak muncul di atas ibu kota kerajaan Si. Tubuhnya seolah menutupi seluruh langit. Bulu-bulunya memantulkan cahaya seperti bulan. Mulai saat ini, suaranya menggema bagai petir. Kerajaan Si akan berganti nama menjadi Negara Bulan Perak. Aku Raja Dewa Bulan Perak bersama Raja Dewa Setan Laut dan Raja Dewa Tianyi akan memerintahkannya. Namun belum sempat gema suaranya padam, tawa bergema dari kehampaan. Tetua tamu dari negara kuno guntur datang jauh-jauh hanya untuk merebut kerajaan Si. 2 sosok muncul, 1 botak bertubuh besar, satunya berzirah sisik hitam yang dingin tanpa ekspresi. Raja Dewa Bulan Perak menatap tajam. Kau penguasa negara hutan dingin. Sosok botak itu menatapnya datar. Kerajaan Si berbatasan dengan wilayahku, maka sudah sepantasnya menjadi milik negara hutan dingin. Aku juga sudah berbicara dengan kerajaan Tianmu dan mereka menyetujuinya. Begitu ia bicara, hawa dingin menyelimuti udara. Raja Dewa Bulan Perak menatap pria bersirah hitam di sampingnya dan matanya sedikit menyimpit. Dia salah satu dari 6 yang mulia pasukan penghancur, gumamnya. Ternyata kau juga turun tangan. Kedua kubu saling menatap. Kekuatan para raja dewa saling beradu dalam diam. Kalau ke-6 yang muliamu datang sekaligus, mungkin aku akan mundur, kata Bulan Perak dingin. Tapi hanya kau seorang, jangan mimpi menakutiku. Di kejauhan, Lo Feng yang menyaksikan semua ini dari jauh tersenyum tipis. Menarik, mereka semua tak sabar. Ia berdiri menatap langit.
Kalau begitu, waktunya aku juga turun tangan. Dalam sekejap, 5 sosok Loveng berpakaian perak muncul serempak, memancarkan cahaya seperti bintang. Masing-masing mengandung kekuatan ilahi yang menakutkan, cukup untuk mengguncang dunia. Dalam sekejap, kekuatan dunia menyebar, menelan seluruh wilayah kerajaan Si. Suara Loveng terdengar dari langit, menggema di setiap penjuru. Aku Lowhe. Mulai saat ini, kerajaan Si berada di bawah kendali sekte Sungai Pedang. Adakah di antara kalian berlima yang keberatan? 5 raja dewa besar, yaitu Bulan Perak, Setan Laut, Tianyi, penguasa hutan dingin, serta Dark Sky Venerable, menatap ke langit dengan wajah tegang. Tekanan yang turun dari atas membuat tubuh mereka terasa berat, bagai ditindih gunung, membagongkan.